Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, di video berikut Ustadz Jumal diajari oleh seorang debaters Kristen yang sangat pintar dan cerdas tentang arti anak Allah atau Yesus anak Allah. Nah saudara dalam Tuhan, perdebatan di antara mereka sangat seru dan pastinya memberkati kita semua, membuka wawasan kita. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya melalui video ini semakin banyak yang cerdas dan semakin banyak yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Saudara, sebelum kita memberikan komentar terhadapnya, mari terlebih dahulu kita lihat videonya. Selamat siang, Lai. Selamat siang, selamat siang. Siang. Yaudah, yuk kita diskusi apa temanya? Terserah sama Bang Juma. Aku hanya menyanggupi tantangan Bang Juma saja yang menantang semua orang-orang Kristen. Tapi makanya, yang saya tantang pendeta, Bung. Iya. Bukan jemaat ece-ece. Iya, artinya aku menyanggupi. Berarti pendeta ini, saudara saya ini pendeta. Oke ya? Oke, silakan angkat temanya yang Anda kuasai aja, jangan saya milih tema. Terserah, seluruh tema kau angkat, aku akan melayanimu. Itu, silakan. Oke, baik. Saya mau mengangkat Ulangan 21, bisa? Oke. Nomor bisa 2. aku juga matikan kamera. Oh, nggak usah, aku buka kamera aja karena aku kan bukan pengecut. Coba silakan. Iya. Ulangan 21, 22, 23 bisa? Silakan saja. Dari Kejadian sampai Wahyu, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, tanyakan kepadaku. Iya. Sudah bebas. Dari Kejadian sampai Wahyu, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, tanyakan kepadaku. Silakan. Oke. Iya. Oke. Oke, izin Bang Juma, waktunya mau berapa menit ini jadi biar adil. 3 menit aja. Oke, 3 menit ya. Iya. Yang di bawah mohon maaf ya, saudara muslim yang di bawah mohon maaf gak dinaikkan ya. Karena memang baik, takutnya kalian ikut ngomong. Jadi dia minta satu lawan satu, yang di bawah mohon maaf ya. Jangan kak. Silakan. Tuh, sabar bang anak bata itu Bang Juma lagi bikin itu kali tema YouTube-nya kali. Ya. Iya, bentar ya. Ya. Sabar lagi bikin di YouTube, tenang aja. Bikin juga Batak di YouTube dulu loh. Udah dibikinnya dari tadi, Ji. Udah dibikinnya dari tadi pas diskusi sama aku, udah diputarkannya. Baik. Siapa yang mulai ini? Anak Batak duluan, silakan anak Batak. Oke, baik. Horas, damai Kristus bersama kita. Salam kawan-kawan semua, salam aku ucapkan dari kota Medan. Saya Anak Batak kembali hadir menemui kawan-kawan di sosial media ini. Di TikTok dan di YouTube Anak Batak Fat 2 untuk membicarakan kitab suci. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini aku menyanggupi tantangan si Juma yang menantang berdebat dengan orang-orang Kristen. Pendeta, Romo atau apakah semua ditantangnya. Nah, aku menyanggupinya. Pada kesempatan kali ini kami akan berbicara tentang kitab suci. Bagi kawan-kawan yang belum sanggup untuk menonton perdebatan lintas agama, silakan jangan ditonton. Bagi kawan-kawan yang belum punya nyali untuk menonton perdebatan lintas agama, silakan jangan ditonton. Tetapi awalnya saya memohon ampun dan memohon maaf dulu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jangan tangkap saya lagi ya Pak Polisi ya, ini saya berdebat dengan si Juma. Tentu saja ini tidak bisa dibohongi, ini adalah Bang Juma, seorang pendebat Islam ya. Saya meminta maaf kepada Kapolri, saya meminta maaf kepada Kapolda Sumut. Jangan tangkap saya ya, ini kami sedang berdebat dengan Ustadz Juma. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas soal kitab suci, Al-Quran, hadis, dan Alkitab. Silakan penonton yang menilai. Kalau penonton mengatakan A, silakan saja. Kalau penonton mengatakan B, silakan saja. Saya tidak peduli.
Tetapi saya akan tetap melayani perdebatan ini. Kenapa? Karena ada dua agama yang berbeda. Nggak mungkin Tuhannya sama. Ya kita harus mengakui itu kawan-kawan ya. Maka saya sebagai orang Kristen harus memberikan pertanggungan jawab terhadap apa yang ada pada saya. Saya sebagai orang Kristen harus memberitakan keselamatan yang ada di dalam saya. Saya sebagai orang Kristen tidak pernah takut mati untuk mempertanggungjawabkan keimanan saya. Sekalipun banyak rintangan, sekalipun banyak ancaman, saya akan tetap memberitakan pengharapan yang ada pada saya. Oleh karena itu kawan-kawan, mari kita simak diskusi ini. Diskusi yang baik, santun, sopan, beretika, bersama dengan si Juma yang dikatakan seorang pendebat Islam. Kita tes dulu kemampuan si Juma. Kalau dulu memang saya sudah sering berdebat dengan dia, tetapi mana tahu pengetahuannya itu bertambah. Makanya saya akan tes dulu. Nah, itu dulu pembuka dari saya kawan-kawan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan seluruh umat manusia, memberkati kita dimanapun kita berada. Sasani solo masatino kutubortean 1-3 rasto di rodang di bulan. Deleng meta mengolu jala gabian. Jala horas-horas. Totong madera moti Tuhan. Horas, damai Kristus bersama kita. Salam. Oke, Bukannya silakan. kau mati nanti. Yuk, 3 menit. Udah? Silakan, silakan. jelaskan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Liyajziyal ladzi asa'u bima 'amilu wa jaziyal ladzina ahsanu bil husna." Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Dengan demikian Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Lalu kemudian di ayat lain, "Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un." Setiap kali seorang nabi rasul datang kepada Bani Israel, mereka senantiasa memperolok-olokkan nabi dan rasul tersebut. Oleh karena itulah kemudian Allah di dalam Al-Quran senantiasa memberikan pemahaman kepada kita umat Islam bahwa Bani Israel ini adalah kelompok ya, orang yang dipilih oleh Allah. Kemudian Allah murka kepada mereka disebabkan karena mereka, segolongan dari mereka kemudian itu ingkar terhadap kebenaran risalah para nabi. Nah, tadi saya mengajukan tema kepada saudara anak Batak, tapi dengan sombongnya kemudian dia menyerahkan kepada saya temanya. Tapi kita lihat pembukaannya, ternyata dia ingin membahas Al-Quran, hadis dan seterusnya. Inilah tipikal bulus, kelicikan yang sudah nampak terlihat, padahal tadi saya sudah mengajukan sesuai dengan penolakan dia dan dia setujui dari kitab Kejadian sampai Wahyu katanya. Lalu tanyakan kepada dia terkait dengan Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas. Nah, ini orang ponga, orang yang buta seperti babi seruduk tembok. Saya ajukan ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada tiang salib atau sebuah tiang, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan karena Nabi Isa tidaklah manusia terkutuk yang sepadan dengan dosa yang harus dihukum mati. Yang ini ingin saya tahu, saya ingin korek dari anak Batak ini, benarkah ulangan 21 ini itu untuk Yesus, orang yang terkutuk? Demikian. Oke, silakan. Anak Oke, Batak baik. dijawab. Apakah ulangan
kitab Torah itu ya, itu kitab Torah yang ditulis oleh Musa. Apakah itu untuk Yesus? Itu bukan hanya untuk Yesus, tetapi itu untuk seluruh umat manusia. Karena itu kan perintah. Di situ kan ada perkataan pembuka, apabila. Maka ketika Yesus disalibkan, maka mayat Yesus itu diturunkan oleh Yusuf orang Arimatea. Sama seperti saya, ketika saya disalibkan misalnya minggu depan di kota Medan ini, maka orang-orang Kristen akan menurunkan mayat saya. Jadi kalau Pak Ustadz berkata, apakah itu untuk Yesus? Itu bukan hanya untuk Yesus, itulah hukum untuk seluruh umat manusia. Apabila ada orang yang disalibkan, maka dia harus diturunkan. Semoga kau paham. Baik. Sekarang, kau menggunakan kata-kata hewan ya. Istilah B2 tadi kau ucapkan, enggak apa-apa. Biarlah orang yang menilai dari gayamu berbicara, kau sudah mulai cakap kotor. Tadi aku mengatakan kepadamu, silahkan kau tanyakan kepadaku dari Kejadian sampai Wahyu. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Aku tidak pernah menjadi seorang pengecut Juma. Semoga kau paham itu. Kalau untuk menjawab pertanyaanmu, aku tidak perlu memakai kata-kata kotor. Semoga kau paham ya. Nah baik, seperti biasanya di dalam perdebatan, aku hanya menanyakan satu pertanyaan saja. Dan selama ini memang belum ada ulama-ulama, belum ada orang-orang Islam yang mau atau mampu memberikan jawaban terhadap apa yang kutanyakan. Belum ada. Atau karena memang mereka tidak mau menjawab karena berpikir aku tidak berkompeten, bisa jadi. Atau karena mereka memang malas mengurusi hal seperti itu, bisa jadi. Nah sekarang aku tanyakan kepadamu, orang Islam itu selalu alergi dengan istilah anak Allah. Selalu itu, orang Islam alergi dengan istilah anak Allah. Nah pertanyaan saya, kenapa orang Islam alergi dengan istilah anak Allah? Atau kenapa orang Islam Allahnya tidak mempunyai anak? Itu ya jelas pertanyaan saya. Sampai selesai live ini silakan kau jawab. Kenapa orang Islam alergi dengan istilah anak Allah? Dan kenapa Allah orang Islam itu tidak punya anak? Silakan. Oke, silakan Bang Juma, waktunya. Duduk Ya. di sanggar. Itu pertanyaan anak TK yang belum daftar TK. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan babi seruduk tembok itu adalah kotor, bagaimana dengan orang yang makan babi? Berarti jauh lebih kotor. Pahami itu. Kalau babi seruduk tembok aja kau katakan jorok, kotor, bagaimana dirimu itu? Dan tiap hari makan babi, di dalam tubuhmu itu mengalir daging babi, darah babi, lemak babi. Sadari itu ya. Kemudian ketika Anda bertanya, kenapa tidak ada istilah anak Allah? Karena istilah anak Allah itu adalah tipu-tipuan gereja. Itu trik gereja untuk menipu umat Islam di Indonesia. Tak ada istilah anak Allah itu di dalam Bible original text. Anda baca Markus 1 nomor 1, di situ adalah kebohongan, penipuan, laknatullah, dajjal alaih. Markus 1 nomor 1 itu tidak ada istilah anak Allah. Hanya penambahan gereja. Karena gereja itu adalah perpanjangan tangan setan di dalam menyesatkan umat manusia. Camkan itu. Al-Quran mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bilangan 23 nomor 19, Allah tidak diperanakkan oleh manusia dan bukan anak manusia. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Pahami itu. Hosea 11 nomor 9. Tuhan itu bukan manusia sehingga dia punya anak. Pahami itu. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa makhluk sehingga dia punya anak. Pahami itu. 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan tidak serupa dengan manusia hingga punya anak. Telan itu baik-baik.
pakai ilmu kalau berbicara, pakai dalil kalau berbicara. Ingat, sekali lagi saya katakan, istilah anak Allah itu adalah cara trik iblis menyesatkan umat Islam Indonesia. Gereja melakukan kebohongan dan penipuan publik dengan mengatakan Yesus anak Allah, padahal Yesus itu adalah anak dewa. Belajar dulu. Saya kan nantang pendeta, bukan jemaat kelas coro. Ya, kemudian Anda mengatakan Ulangan 21:22 nomor 23, Anda mengatakan itu untuk seluruh umat manusia. Gepeng. Yang dimaksud Ulangan 21 di situ adalah orang yang melakukan dosa yang setimpal dengan hukuman mati. Seseorang manusia yang melakukan kemaksiatan, berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka dia kemudian dikutuk oleh Allah. Pertanyaan saya kepada saudara, dan ini pertanyaan kepada semua pendeta yang ada di dunia ini, dosa apa yang Yesus pernah lakukan sehingga Allah mengutuknya? Dosa apa yang pernah Yesus lakukan sehingga dia kemudian dihukum mati sepadan dengan orang yang melakukan kemaksiatan? Jantung. Jantung. Jawab. Oke, silakan anak Batak waktunya jawab. Kenapa tidak pernah ada kejujuran? Karena ada sesuatu yang ditutupi. Menurutku, kenapa orang Islam alergi dengan istilah anak Allah? Al-Quran mengatakan karena Allah nggak punya istri. Itu yang ditulis Al-Quran loh. Nah, selama ini kan si Juma mana pernah membaca Al-Quran yang mengatakan kalau Allahnya si Juma itu tidak punya istri. Itu yang tertulis loh. Contoh kita baca di dalam surah Al-An'am ayat 101. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Cara pikir Islam, Allah itu punya anak karena Allah itu punya istri. Nah, di sini yang parah SDM-nya. Dipikirnya kalau Allah itu punya anak, harus punya istri dulu. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana kalau aku memberikan istri kepada Allah? Apakah Allah bisa punya anak? Karena itu yang tertulis loh. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia nggak punya istri? Makanya kawan-kawan, di dalam pikiran itu jangan hanya tentang seks saja. Istilah anak Allah di dalam Alkitab bukan karena Allah punya istri. Supaya kawan-kawan tidak gagal paham. Kenapa Yesus disebut anak Allah? Karena dia berasal dari surga. Segala sesuatu yang berasal dari surga itu memang lazim disebut anak Allah. Bukan karena Allah itu punya istri. Semoga kau paham. Nah, apakah kalau malaikat datang dari surga ke dunia akan disebut juga anak Allah? Benar. Malaikat juga lazim disebut anak Allah. Segala sesuatu yang berasal dari surga akan disebut anak Allah. Jadi Yesus anak Allah bukan karena Allah itu punya istri seperti yang dituduh oleh Al-Quran. Oke, mungkin Tuhannya orang Islam tidak bisa punya anak karena tidak punya istri. Itu ditulis Al-Quran loh ya. Di dalam surah Al-An'am ayat 101. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Jadi Tuhannya orang Islam tidak punya anak karena nggak punya istri. Itu yang tertulis di dalam Al-Quran. Apakah si Juma tahu itu? Si Juma tahu itu, tapi nggak berani dia. Nah, sekarang hebatan mana? Allah atau Maria? Maria tanpa suami bisa punya anak. Allah tanpa istri bisa nggak dia punya anak? Nah, oleh karena itu, Yesus disebut anak Allah. Bukan karena Allah itu punya istri, tetapi karena Yesus berasal dari surga. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia adalah wujud dari Allah itu. Makanya dia disebut anak Allah. Oke, waktunya habis anak Batak tidak menjawab sama sekali. Silakan Bang Juma ini ngejawab. Jadi kalau orang buta itu ku bilang tadi babi seruduk tembok ya. Ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 101 dibahasnya. Tanpa dia mengulang, tanpa dia mengetahui terjemahan dari ayat ke 100. Wa ja'alahu lillahi suraka al-jinna wa halakahum
wa kharaqu lahu banin wa banat bighairi ilmi subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Dan mereka orang-orang kafir yang tulul menjadikan makhluk-makhluk selain daripada Allah menjadi sekutu-sekutu Allah. Padahal mereka orang-orang kafir laknat yang kemudian tidak memahami bahwa Allah lah yang menciptakan segala sembahan-sembahan orang kafir. Dan mereka orang kafir itu berbohong dengan mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki, mempunyai anak perempuan tanpa dasar pengetahuan. Kata Al-Quran, Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah yang maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan seperti itu. Ini penggambaran orang-orang kafir menganggap Tuhan punya anak. Itu tuyul namanya. Lalu masuk ke dalam ayat 101, iya betul. Apa yang dikatakan? Badi'us samawati wal ar anna yakunu lahu walada wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Sahib itu bukan istri, sahib itu bukan istri. Sahib itu teman. Sahib itu sahabat, bukan istri. Beda istri, beda sahib. Cuman supaya orang memahami, orang-orang kafir laknatul yang tulul bisa paham bahwa Tuhan tidak mungkin kemudian memiliki anak keturunan, disebabkan Tuhan itu tidak memiliki sahib, tidak memiliki teman, tidak memiliki pasangan. Tidak mungkin kemudian Tuhan itu punya anak. Sedangkan dikatakan di ayat selanjutnya, walikumullahu rabbukum la ilaha illahu. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Kalau ada Tuhan lain berarti ada dua Tuhan. Kalau ada Tuhan perempuan berarti ada dua Tuhan. Tuhan laki-laki, Tuhan perempuan, kayak Tuhan kamu serupa dengan manusia. Berarti Tuhanmu ada perempuan, ada juga laki-laki. Itu dewa-dewa itu. Makanya istilah dewa, dewi, dan agama Kristen ini kan berasal dari Roma. Dewa, dewi. Al-Quran mengatakan la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Bagaimana mungkin Dia punya pasangan untuk membuat keturunan, sedangkan Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia. Yesaya 44 nomor 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari dalam kandungan ibumu. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, membentangkan langit tanpa ada sahib, tanpa ada rekan, tanpa ada sekutu, tanpa ada sahabat. Pahami itu. Sedangkan Kristen ajaran paganisme Roma punya anak. Ingat pertanyaan saya. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Ingat itu. Baik. Oke, dijawab ya, jawab anak Batak pertanyaan dijawab. Terkadang orang merasa sok pintar. Di situ bukan sohib, tapi sohibah. Itu sohibah. Enggak usah apa, enggak usah kepanasan cuma. Di situ bukan sohib tapi sohibah. Jadi perempuan. Kau mau ngeles seperti apa lagi? Kementerian Agama Republik Indonesia juga menuliskannya pasangan. Pasangan perempuan. Mau tafsir mana kau lihat di situ istri? Mau tafsir mana kau buka? Kamu lebih hebat dari Menteri Agama. Itulah kau. Kalau cocok ke hatimu kau bilang benar. Kalau tidak cocok ke hatimu kau bilang salah. Coba buka Quran Kemenak supaya kau jangan berdusta cuma. Sekarang saya buka dulu Quran Kemenak. Di situ apa ya? Teman atau apa ya? Sebentar ya. Gak apa-apa, lanjut aja waktunya. Biar jangan ada kebohongan kawan-kawan ya. Kita buka Quran Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kau kan selama ini kan membohongi orang sering sekali. Kita baca di dalam surah Al-An'am. Ayat 101. Supaya kau jangan menyesatkan. Nah ini dia. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Istri di sini sohibah. Sohibah. Sohibah.
Tidak ada laki-laki yang bernama sohibah. Nggak ada itu. Kalau sohib, ya laki-laki. Di sini katanya adalah sohibah. Nah artinya, selama ini kau Jumat telah banyak membohongi orang. Apa yang tertulis di Al-Quran, tidak berani kau ucapkan. Bahwa Al-Quran menuliskan, bagaimana mungkin Allah punya anak, sedangkan Allah tidak punya istri, sohibah, pasangan perempuan. Kayak mana kau membantahnya lagi? Nah orang akan merasa kau itu pintar. Orang akan merasa kau itu, oh, mantap kali Bang Juma. Mantap dari mana? Nol. Pengertian sohibah pun kau tidak ngerti. Lalu kau mengatakan sohib. Di situ tertulis sohibah. Baik, saudara orang Tuhan, videonya kita sudah simak ya, satu pembahasan antara seorang apologet Kristen dan Juma di video tadi ya. Mereka membahas tentang arti Yesus sebagai anak Allah. Nah, saudara dalam Tuhan, kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Juma, dan kita juga sudah mendengarkan jawaban-jawaban dari seorang anak Batak, yaitu seorang apologet Kristen, dan jawabannya cukup mencerdaskan ya, atau sangat mencerdaskan, dan juga alkitabiah tentang arti dari Yesus sebagai anak Allah. Dan seperti yang beliau sampaikan bahwa Yesus disebut sebagai anak Allah karena dia berasal dari sorga ya. Yesus pada mulanya adalah Sang Firman ya. Sang Firman menjadi manusia dan dia datang ke dunia ini untuk menunjukkan kasih-Nya. Nah, kita tahu bahwa ketika Yesus di dunia ini, dia mempunyai dua natur keilahian dan natur kemanusiaan. Nah, saudara dalam Tuhan, ketika dia datang ke dunia ini, ya, di dalam natur kemanusiaannya, maka dia disebut sebagai anak Allah. Bahkan Yesus sendiri sering menyebut dirinya sebagai anak manusia, ya, sebagai bukti bahwa dia ya mengambil rupa manusia dan sama dengan manusia. Dan juga dia disebut dengan anak Tuhan atau anak manusia ya, sebagai wujud dari ketaatannya terhadap Bapaknya. Maksudnya gini, Allah pada mulanya ya, dia datang ke dunia ini dalam wujud manusia, dia menjadi sama seperti manusia ya, dan dalam kemanusiaannya itu dia merendahkan diri ya, dan dia menyebut dirinya sebagai anak manusia. Dan orang sering menyebutnya sebagai anak Tuhan. Tetapi ingat saudara dalam Tuhan, di dalam diri Yesus sendiri ya, ada dua natur kemanusiaan dan natur keilahian. Dia 100% manusia dan 100% Allah atau ilahi. Nah, hal ini memang agak susah dicerna secara logika, hanya bisa dimengerti melalui iman kepada Yesus Kristus ya. Saudaraku dalam Tuhan, kenapa Yesus datang ke dunia ini? Saya sudah sering jelaskan ya. Dia datang ke dunia ini untuk menggenapi nubuat para nabi, di mana para nabi terdahulu menubuatkan bahwa akan datang Sang Juru Selamat yang membawa damai, yang membawa kasih bagi setiap orang percaya kepadanya. Dan Yesus datang ke dunia ini menggenapi semua itu. Dan juga Yesus datang ke dunia ini ya, karena begitu besarnya kasih-Nya kepada umat percaya kepadanya ya. Di dalam Injil Yohanes 3:16 dituliskan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan hidup yang kekal kepada orang percaya kepadanya. Sebagai wujud dari
besarnya kasih Tuhan kepada umat manusia. Sehingga dia rela mengalami salib, saudara dalam Tuhan. Walaupun di hari yang ketiga setelah dia mati, dia bangkit dari antara orang mati sebagai bukti bahwa dia adalah yang ilahi dan dia berkuasa atas maut dan maut tidak berkuasa atas dia. Dan kebangkitannya dari antara orang mati tidak hanya disaksikan oleh murid-muridnya, tetapi disaksikan oleh banyak orang dan disampaikan atau disaksikan oleh malaikat Tuhan. Ya, kalau hanya murid-muridnya atau orang lain yang melihat, yang menyaksikan Yesus bangkit, mungkin masih ada keraguan tentang itu. Tetapi malaikat Tuhan juga turut menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Jadi ini sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri, saudara Tuhan. Tidak mungkin malaikat Tuhan berbohong. Manusia bisa berbohong, tapi malaikat tidak berbohong. Dan malaikat Tuhan mengatakan bahwa Yesus yang telah disalibkan itu telah bangkit dan dia akan naik ke surga. Nah, saudara Tuhan, kalau kita lihat juga di dalam kitab Wahyu, dinubuatkan di sana bahwa di akhir zaman Yesus menjadi hakim di seluruh dunia ini. Yesus menjadi hakim yang adil. Yesus menghakimi seluruh dunia ini beserta isinya, saudara dalam Tuhan. Ya, dan dia juga berhak membawa orang-orang kudus, orang-orang percaya kepadanya ke tempat yang ia sediakan, yaitu di dalam kerajaan sorga, sebagaimana dia janjikan di dalam Yohanes pasal atau Injil Yohanes pasal 14. Yesus mengatakan di sana dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang percaya kepadanya. Dan di dalam kitab Wahyu dinubuatkan bahwa di akhir zaman Yesus datang sebagai hakim yang adil dan dia membawa orang-orang kudus, dia membawa orang-orang percaya kepadanya ke tempat yang ia sediakan sesuai dengan janjinya dalam Injil Yohanes 14, dan dia membawa mereka ke suatu tempat, yaitu ke dalam sorga. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di dalam Yesus ada pengharapan. Ya, pengharapan kita tidak sia-sia di dalam Yesus Kristus. Ada kepastian bahwa orang yang percaya kepadanya pasti masuk sorga dan tidak binasa. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ini hal yang luar biasa dan sebagai sukacita kita sebagai orang percaya, sebagai orang percaya kepada Yesus, bahwa pengharapan kita di dalam Yesus tidak akan sia-sia. Kita mendapatkan upah yang besar di dalam kerajaan sorga kelak ketika Yesus datang ke dunia ini kedua kalinya menjadi hakim bagi seluruh bumi. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga komentar-komentar yang memberkati kita sekalian. Nah, saudara Tuhan, di kesempatan ini juga saya kembali mengingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Saudaraku dalam Tuhan, pastinya suka dan duka senantiasa silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi bukan itu yang terpenting, saudara dalam Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, yang terpenting adalah bagaimana kita terus mengalami kasih karunia Tuhan, bagaimana kita terus mengalami pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan bagaimana kita terus mengalami sukacita daripada Tuhan. Hal yang terpenting adalah ketika Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap badai kehidupan kita, sehingga di tengah-tengah ombak pun kita bisa bersukacita. Saya percaya bahwa kita yang senantiasa percaya kepada Tuhan, yang senantiasa berserah kepadanya, maka sukacita surgawi senantiasa menjadi bagian kita bersama. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita. Dan sekali lagi, jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya melalui video ini semakin banyak yang cerdas, dan melalui video ini semakin banyak yang mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.